A. Pengertian turunan. Derivatif atau turunan dy atau dx tidak dianggap sebagai suatu hasil bagi atau pecahan dengan dy sebagai pembilang dan dx sebagai penyebut, melainkan sebagai lambang yang menyertakan limit dari delta y atau delta x. Sewaktu delta x mendekati nilai 0 sebagai limit, akan tetapi untuk dapat memahami masalah-masalah tertentu kadang-kadang bermanfaat juga untuk menafsirkan dx atau dy secara terpisah. Dalam hubungan ini, dx menyatakan turunan x dan dy turunan y. Pengertian turunan berguna sekali, misalnya dalam aplikasinya pada kalkulus integral dan pada pendekatan perubahan dalam variabel Gauss yang berkaitan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas. Berdasarkan kaidah diferensi, dapat disimpulkan bahwa turunan dari suatu fungsi berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n min 1. Dengan perkataan lain, turunan dari fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi berderajat 2. Turunan dari fungsi berderajat 2 adalah sebuah fungsi berderajat 1. Turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0, alias sebagai konstanta, dan akhirnya turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Jika f aksen dalam kurung x merupakan derivatif dari fungsi f dalam kurung x untuk nilai x tertentu dari delta x merupakan kenaikan dalam x, maka turunan dfx terdefinisikan oleh persamaan df dalam kurung x dan f aksen dalam kurung x sama dengan dy per dx dan delta x. Jika f dalam kurung x sama dengan x, maka f aksen dalam kurung x sama dengan 1 dan dx sama dengan delta x. Jadi jika x merupakan variabel bebas, maka turunan dx dari x sama dengan delta x. Jika y sama dengan f dalam kurung x, maka dy sama dengan f aksen dalam kurung x, dx sama dengan dy per dx dan dx. B. Kaidah-kaidah turunan. Prosedur diferensiasi seperti tersebut di atas jelas membosankan dan cenderung membuahkan hasil yang tidak seharusnya, terutama untuk fungsi yang tidak sederhana. Untuk itu, berikut disajikan beberapa kaidah yang dapat digunakan untuk membantu mencari nilai turunan pada berbagai bentuk fungsi. Yang pertama, turunan konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka sama dengan 0. Contohnya, jika y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Jika y sama dengan 1, maka dy per dx sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka dy per dx sama dengan 0. Atau lebih mudahnya jika mengganti simbol dy per dx menjadi y aksen. Misalnya, jika y sama dengan 5, maka y aksen sama dengan 0. Jika y sama dengan 1, maka y aksen sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka y aksen sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n dan n adalah konstanta, maka y aksen sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Contoh, jika y sama dengan x, maka y aksen sama dengan 5. Jika y sama dengan x kuadrat, maka y aksen sama dengan 2x. Jika y sama dengan x pangkat 3, maka y aksen sama dengan 3x kuadrat. Yang ketiga, turunan perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k v dan v sama dengan hx, maka y aksen sama dengan k v aksen. Contoh, jika y sama dengan 5x, maka y aksen sama dengan 5. Jika y sama dengan 5x kuadrat, maka y aksen sama dengan 10x. Jika y sama dengan 5x pangkat 3, maka y aksen sama dengan 15x kuadrat. 4. Turunan pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k per p dan p sama dengan h dalam kurung x, maka y aksen sama dengan k v aksen per p pangkat 2. Contohnya, y sama dengan 5 per x aksen, maka y aksen sama dengan 5 per x pangkat 2. Y sama dengan 7
per X pangkat 3 aksen, maka Y aksen sama dengan 7 kali 3X pangkat 2 per X pangkat 6. Y sama dengan 2 per X pangkat 5, maka Y aksen sama dengan 2 kali 5X pangkat 4 per X pangkat 25, sama dengan 10X pangkat 4 per X pangkat 25. Yang kelima, turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U plus minus P, di mana U sama dengan G dalam kurung X, dan V sama dengan H dalam kurung X, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus P aksen. Contohnya, Y sama dengan 2X tambah 3X pangkat 2. Misalkan U 2X, P 3X pangkat 2, U aksen 2, P aksen sama dengan 6X. Y sama dengan U tambah P, sehingga Y aksen sama dengan U aksen tambah P aksen. Y aksen sama dengan 2 tambah 6X. Contoh yang kedua, Y sama dengan 7X kurang 5X pangkat 3. Misalkan U sama dengan 7X, P sama dengan 5X pangkat 3, U aksen sama dengan 7, P aksen sama dengan 15X pangkat 2. Y sama dengan U kurang P, sehingga Y aksen sama dengan U aksen tambah P aksen. Y aksen sama dengan 7 tambah 15X pangkat 2. Yang keenam, turunan perkalian fungsi. Jika Y sama dengan UP, di mana U sama dengan G dalam kurung X, dan V sama dengan H dalam kurung X, maka Y aksen sama dengan UP aksen tambah U aksen P. Contoh, Y sama dengan 4X pangkat 2, X pangkat 3. Misalkan, U sama dengan 4X pangkat 2, maka U aksen sama dengan 8X. P sama dengan X pangkat 3, maka P aksen sama dengan 3X pangkat 2. Y sama dengan UP, sehingga Y aksen sama dengan UP aksen tambah U aksen P. Y aksen sama dengan P X pangkat 2 kali 3X pangkat 2, 2 tambah 8X kali 3. Y aksen sama dengan 12X pangkat 4 tambah 8X pangkat 4. Y aksen sama dengan 20X pangkat 4. Selanjutnya adalah kaidah ke-9, yaitu turunan fungsi berpangkat, yaitu jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U adalah fungsi Gx dan N adalah konstanta, maka turunannya atau Y aksennya adalah N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali DU per DX. Nah, contoh soalnya yaitu sama dengan tadi, yaitu Y sama dengan buka kurung 4S pangkat 3 ditambah 5 tutup kurung kuadrat. Maka U-nya di sini adalah 4X pangkat 3 ditambah 5. Maka DU per DX-nya adalah 12X pangkat 2. Selanjutnya Y aksen sama dengan N dikali N berpangkat N dikurang 1 dikali DU per DX. Maka 2 dikali 4X pangkat 3 ditambah 5 berpangkat 2 dikurang 1 dikali 12X pangkat 2. Maka Y aksen sama dengan 8X pangkat 3 ditambah 10 dikali 12X pangkat 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 96X pangkat 5 ditambah 120X pangkat 2. Nah, selanjutnya nomor 8 yaitu turunan fungsi komposit, yaitu jika Y sama dengan fungsi FU, di mana U adalah fungsi Gx, atau dengan kata lain Y sama dengan fungsi Fgx. Maka Y aksen adalah dy per du dikali du per dx. Nah, contoh soalnya di sini adalah Y buka kurung 4x pangkat 3 ditambah 5 tutup kurung kuadrat. Nah, U-nya di sini adalah 4x pangkat 3 ditambah 5. Maka du per dx-nya adalah 12x pangkat 2. Sedangkan y-nya di sini adalah U2. Maka dy per du-nya adalah 2u. Maka Y aksennya adalah dy per du dikali du per dx. Maka 2u dikali 12x pangkat 2. 2u di sini adalah 2 dikali 4x pangkat 3 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 8x pangkat 3 ditambah 10 dikali 12x pangkat 2. Maka Y aksennya adalah 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Selanjutnya adalah kaidah ke-9, yaitu turunan fungsi berpangkat, yaitu jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U adalah fungsi Gx dan N adalah konstanta, maka turunannya atau Y aksennya adalah N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali du per dx.
Nah, contoh soalnya yaitu sama dengan tadi, yaitu Y sama dengan buka kurung 4X pangkat 3 ditambah 5 tutup kurung kuadrat. Maka U-nya di sini adalah 4X pangkat 3 ditambah 5. Maka DU per DX-nya adalah 12X pangkat 2. Selanjutnya Y aksen sama dengan N dikali N berpangkat N dikurang 1 dikali DU per DX. Maka 2 dikali 4X pangkat 3 ditambah 5 berpangkat 2 dikurang 1 dikali 12X pangkat 2. Maka Y aksen sama dengan 8X pangkat 3 ditambah 10 dikali 12X pangkat 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 96X pangkat 5 ditambah 120X pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian C, yaitu derivatif dari derivatif. Dan setiap unsur dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan perkataan lain, turunannya masih bisa diturunkan lagi. Turunan pertama, first derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi awal atau fungsi aslinya. Turunan kedua, second derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga, third derivative, adalah turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Setiap fungsi dapat diturunkan tergantung derajatnya. Fungsi awal sama dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Turunan pertama, Y aksen sama dengan F dalam kurung X sama dengan DY per DX sama dengan DF dalam kurung X per DX. Turunan kedua, Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan DY kuadrat per DX kuadrat sama dengan DF kuadrat dalam kurung X per DX kuadrat. Turunan ketiga sama dengan Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan DY kuadrat per DX kuadrat sama dengan DF kuadrat dalam kurung X per DX kuadrat. Turunan ke N sama dengan Y pangkat N sama dengan F pangkat N dalam kurung X sama dengan DY pangkat N per DX pangkat N sama dengan DF pangkat N dalam kurung X per DX pangkat N. Contoh, Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 dikurang Fx kuadrat tambah 5x dikurang 7. Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 5. Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan 6x dikurang 8. Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan 6. Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan 0. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Maharani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu selanjutnya bagian D yang pertama laba. Pada umumnya, ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau secara matematika dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan TR kurang TC, di mana sama dengan laba, TR sama dengan penerimaan total, TC sama dengan biaya total. Penerimaan total atau TR maupun biaya total atau TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan untuk suatu maksimum, yaitu menurunkan fungsi laba terhadap Q. Kemudian disamakan dengan 0. Hasilnya adalah dP per dQ sama dengan 0. D dalam kurung TR kurang TC per dQ sama dengan 0. DTR per dQ kurang DTC per dQ sama dengan 0. Karena DTR
per dq sama dengan MR dan DTC per dq sama dengan MC. Maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi MR sama dengan MC. Jadi syarat pertama untuk suatu banyak barang dan dioptimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi syarat yang pertama belum menjamin adanya suatu maksimum atau minimum. Oleh karena itu, kita harus memeriksa syarat kedua yang mencukupkan, yaitu derivatif kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih kecil dari 0. Hasilnya adalah D pangkat 2 Pi per dQ pangkat 2 lebih kecil 0. Jadi, syarat yang kedua cukup untuk membuat laba secara maksimum dengan banyaknya barang yang diproduksi. Yang kedua adalah pajak. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dengan penarikan pajak. Misalnya, pajak penjualan yang dikenakan pemerintah terhadap setiap unit produksi dan dijual oleh perusahaan. Pemerintah berupaya untuk memaksimumkan penerimaan pajak tersebut. Untuk itu, pemerintah harus menentukan berapa tarif pajak yang akan diberlakukannya sehingga akan diperoleh pajak maksimum. Total pajak yang akan diterima pemerintah adalah T sama dengan T kali Q, di mana T tarif pajak yang dikenakan pemerintah dan Q jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan sehingga diperoleh laba maksimum yang telah mempertimbangkan biaya pajak. Dari sudut pandang pengusaha, setelah ada pengenaan pajak dari pemerintah adalah laba sama dengan pendapatan kurang dalam kurung pajak biaya tambah pajak sama dengan R kurang dalam kurung C tambah T sama dengan R kurang C tambah kurang T sama dengan R kurang C kurang T kali Q. Yang ketiga yaitu investasi. Nah, investasi ini lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Nah, tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal. Nah, pengeluaran tersebut dinamakan dengan investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Yang keempat yaitu biaya marginal. Nah, pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para mengenal biaya marginal sebagai DC per DX. Turunan C terhadap X. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX.